Perkenalkan, nama saya Hesti Meda Safitri, NIM 1914040016 dari jurusan Tadris Matematika A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi matematika diskrit dimulai dari setelah UTS, yang mana dosen pengampunya Ibu Nita Putri Utami, MPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi rekursif, jenis-jenis relasi rekursif, penyelesaian relasi rekursif dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit. Yang pertama, A, yaitu relasi rekursif. Definisinya yaitu suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif atau N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursifnya. Selanjutnya, contoh soalnya yang pertama yaitu untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2N, dan AN sama dengan 5? Merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Jawabannya yaitu misalnya AN sama dengan 3N. Untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. AN sama dengan 2 dikali 3 kali N kurang 1 dikurang 3 N kurang 2. Maka AN sama dengan 3N. Maka AN sama dengan 3N merupakan solusi bagian relasi rekursif. AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Misalnya AN sama dengan 2N merupakan bilangan bulat non-negatif N. Maka AN sama dengan 2AN dikurang 1AN dikurang 2. AN sama dengan 2 dikali 2 N kurang 1 dikurang 2 N kurang 2. AN sama dengan 2N dikurang 2 N kurang 2. AN sama dengan 2N 1 kurang 14 sama dengan 2N dikali 3 4 tidak sama dengan 2N. Maka AN sama dengan 2N bukan merupakan solusi bagi relasi rekursif AN sama dengan 2N dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Misalnya AN sama dengan 5. Untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. AN sama dengan 2 dikali 5 dikurang 5. AN sama dengan 5, maka AN 5 merupakan solusi bagian relasi rekursif AN sama dengan 2AN dikurang 1 kurang AN kurang 2. Selanjutnya, jenis-jenis relasi rekursif yaitu suatu relasi rekursif linier homogen berderajat K dengan koefisien konstanta memiliki bentuk umum, yaitu AN sama dengan C1AN dikurang 1 ditambah C2AN dikurang 2 ditambah titik-titik CK AN dikurang K. Dengan C1, C2, dan seterusnya sampai dengan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Yang kedua, bilangan nilai Fn sama dengan 0, maka diperoleh relasi rekursif yang memenuhi yaitu C0 AN ditambah C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 dan seterusnya yaitu sampai CK AN kurang K sama dengan 0. Relasi rekursinya demikian disebut dengan relasi rekursif homogen dan solusi dari relasi rekursif homogen ini dinamakan solusi homogen atau jawaban homogen. Dalam usaha mencari solusi dari sebuah relasi rekursif,
perlu dicari dua macam solusi, yaitu yang pertama solusi homogen atau jawaban homogen yang diperoleh dari relasi rekursif linier dengan mengambil harga Fn sama dengan 0. Yang kedua solusi khusus atau partikular, yaitu jawaban khusus yang memenuhi relasi rekursif sebelumnya. Jenis-jenis relasi rekursif yang pertama yaitu relasi rekursif, yaitu AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN kurang 2, itu merupakan linier homogen koefisien. Degrenya yaitu 2. Selanjutnya AN sama dengan AN kurang 1 tambah A2N kurang 2, itu bukan linier, termasuk homogen, termasuk koefisien konstanta. HN sama dengan 2HN kurang 1 tambah 1, termasuk linier, tidak termasuk homogen, termasuk konstanta. BN sama dengan NBN kurang 1, termasuk linier, termasuk homogen, tapi tidak termasuk koefisien konstanta. Relasi rekursif menggunakan metode akar karakteristik. Mana di antara berikut yang merupakan solusi dari relasi rekursif dari AN tambah 4AN kurang 1 ditambah 4AN kurang 2 sama dengan 2N? A dikali AN yaitu H sama dengan A1 NM kurang 1 tambah A2 NM kurang 2. A1 N yaitu ANH yaitu A1 kali N ditambah A2 dikali min 2 pangkat N. Yang B ANH sama dengan A1 tambah N tambah A2 yaitu dikali min 2 pangkat N. Yang ketiga yaitu ANH sama dengan A1 NM kurang 1 tambah A2 NM kurang 2. A1 N D yaitu ANH sama dengan A1 NM kurang 1 NH sama dengan A1 dikali N ditambah A2 dikali min 2 pangkat N. Jawabannya yaitu relasi rekursif homogen, yaitu AN ditambah 4AN dikurang 1 ditambah 4AN kurang 2 sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah A pangkat 2 ditambah 4A ditambah 4 sama dengan 0. A tambah 2 dikali A tambah 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar-akar karakteristiknya yaitu A1 sama dengan A2 sama dengan min 2. M sama dengan 2. Oleh karena itu karakteristik ganda, maka solusi homogennya berbentuk AN pangkat H sama dengan A1 N dikali M pangkat M kurang 1 ditambah A2 N pangkat M kurang 2 dikali A1 pangkat N dikali AN pangkat H sama dengan A1N ditambah A2 dikali min 2 pangkat N. Relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan atau korespondensi anggota A dengan anggota B. Tentukanlah koefisien A0, A1 pada ekspektasi FXKO AK XK soal 2 pembahasan soal Olimpiade Matematika SMA relasi rekursif. Fungsi pembangkit dan solusi relasi, yaitu yang pertama contohnya, carilah solusi relasi rekursif AK sama dengan 3A K kurang 1 untuk K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya dengan kombinasi awal A0 sama dengan 2. Solusinya misalnya GX fungsi pembangkit untuk barisan AK dikali GX sama dengan sigma tidak sama dengan tak terhingga sama dengan K sama dengan 0 AK X pangkat K X G pangkat X sama dengan sigma tak terhingga dari K sampai dengan 0 AK X pangkat K tambah 1 sama dengan sigma tak terhingga K kurang 1 AK dikurang 1 X pangkat K GX kurang 3X G kali X sama dengan sigma tak terhingga K sama dengan 0 AK
X pangkat K dikurang 3, sigma tak terhingga dari K sama dengan 1, AK dikurang 1 X pangkat K sama dengan A0 ditambah sigma tak terhingga dikali K sama dengan 1. AK kurang 3, AK dikurang 1, XK sama dengan 2. Jadi GX sama dengan 2, 1 dikurang 3X. Selanjutnya yaitu konsep dasar poset, Letice, aljabar Boolean, gerbang logika. Konsep dasar poset, definisinya yaitu suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial, partial ordering relation, jika ia bersifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Yang pertama yaitu ilustrasinya yaitu misalkan A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A sedemikian rupa sehingga A, B adalah di dalam R jika A membagi habis B. Karena jika A membagi habis B, berarti B tidak membagi habis A kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik, yaitu tolak setangkup. Yang kedua yaitu karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, yaitu R merupakan suatu relasi refleksif atau memantul. Yang ketiga yaitu karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C dan R sama dengan adalah sebuah relasi transitif atau mengantar. Dengan demikian R adalah sebuah relasi penguatan parsial. Pengurutan parsial paling terkenal adalah relasi kecil dari sama dengan dan besar dari sama dengan pada himpunan Z dan R. Untuk alasan ini, ketika berbicara secara umum tentang sebuah pengurutan parsial R pada himpunan A, kita akan sering menggunakan simbol kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan untuk R. Contoh soal poset yang pertama, himpunan Z plus adalah himpunan bilangan bulat positif relasi kurang dari sama dengan atau adalah sebuah parsial or DP adalah Z plus. Hal ini berlaku pada untuk relasi besar dari sama dengan. Jawabannya bila A, B adalah di dalam R jika A kecil dari sama dengan B, karena setiap bilangan bulat di antara dirinya sendiri yaitu refleksif atau memantul. Karena A kecil dari B dan B kecil dari A kecuali A sama dengan B yaitu antisimetri. Jika A kecil dari B dan B kecil dari C, maka A kecil dari C transitif atau menghantar. Titik ekstrem dari poset, misalnya A kecil dari sama dengan sebuah himpunan terurut parsial, suatu unsur A dalam A dinamakan unsur maksimum jika tidak ada unsur B di dalam A yang bersifat A tidak sama dengan B dan A kecil dari sama dengan B. Suatu unsur A di dalam A dinamakan unsur minimal elemen jika tidak ada B di dalam A yang bersifat A tidak sama dengan B dan B kecil dari A. Brown, misalnya A dan B dua unsur sembarang di dalam suatu himpunan terurut parsial. A kecil dari S, suatu unsur C dikatakan sebagai batas atau bagian A dan B jika A kecil dari C dan B kecil dari C. Dalam gambar, H adalah upron bagi F dan G, begitu pula I dan J. Suatu unsur C dinamakan batas atau terkecil bagi A dan B jika C merupakan suatu batas atau bagian A dan B, tidak ada batas atau lain D bagian A dan B yang bersifat D kecil dari sama dengan C. Lower bound. Suatu unsur C dinamakan suatu batas bawah bagian A dan B jika C kecil dari A dan C kecil dari B. Dan suatu unsur C dikatakan sebagai suatu batas bawah terbesar, yaitu GLB, bagi A dan B, jika C adalah suatu batas bawah bagian A dan B, dan jika tak ada batas bawah lain,
di bagian A dan B yang bersifat C kecil dari sama dengan D. Misalnya B1 sama dengan B kali C merupakan himpunan bagian dari A, maka upron dari B1 adalah FH, I, J, L loop B1 sama dengan P. Misalnya B2 HI merupakan himpunan bagian dari A, maka upron dari B2 adalah ABCD, E, F, dan G. GLB-nya yaitu B2 sama dengan FG. Lattice. Pengertian dan notasi. Sebuah lattice adalah sebuah pos atau L yang setiap himpunan bagiannya A yaitu AB memiliki dua elemen yaitu A less upbound dan A great lower bound. Kita notasikan less upbound yaitu LUB di A dan B dengan AB dan kita sebut join antara A dan B, sedangkan great load bound GLB adalah dengan A dan B disebut meet atau antara A dan B. Struktur latching sering terlihat dalam perhitungan dan aplikasi matematika. Teorema 1, jika L1 dan L2 adalah latching, kemudian L adalah lattice di mana L sama dengan L1, L2 dan partial order pada L adalah produk partial order. Buktinya yaitu kita notasikan join dan meet dalam L1 dan 1 dan 1 secara berurutan join dan meet pada L2 dengan 2 dan 2 secara berurutan sehingga A1B1, A2B2 sama dengan A1, 1, A2, B1, B2, A1, B1, A2, B2 sama dengan A1, 1, A2, B1, B2. Dengan demikian L adalah lattice. Contoh lattice pada umumnya himpunan S yang beranggotakan A dan B, yaitu A kali B sama dengan A kali B. Pengertian dari AB dan AB. AB, BAB, maka AB adalah sebuah batas atas untuk A dan B. Kita dapat mengatakan demikian karena dari pertidaksamaan di atas terlihat bahwa A dan B selalu lebih besar atau sama dengan A atau B, sehingga dapat diambil kesimpulan A dan B adalah yang paling besar. Jika A kali C dan B kali C kemudian ABC, maka AB adalah sebuah batas atas terendah untuk A dan B. ABC, ABA, dan ABB, maka AB adalah suatu batas bawah untuk AB untuk A dan B. Jika C adalah A dan C, B kemudian CAB, maka AB adalah batas bawah terbesar untuk A dan B. Aljabar Boolean adalah operasi matematika yang berhubungan dalam menganalisis gerbang dan sirkus digital dengan menggunakan hukum Boolean ini, maka dapat mengurangi atau menyederhanakan ekspresi Boolean yang kompleks dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Oleh sebab itu, aljabar Boolean adalah sistem matematika yang didasarkan pada logika yang memiliki seperangkat aturan atau hukum yang berguna untuk menentukan atau mengurangi atau menyederhanakan ekspresi Boolean. Variabel yang digunakan dalam aljabar Boolean hanya memiliki variabel yang dihasilkan tak terbatas yang semuanya dilabeli secara individu untuk mewakili input ke ekspektasi. Sebagai contoh, sebuah variabel A, B, C, dan lain-lain dihasilkan sebuah ekspektasi logika, yaitu A tambah B sama dengan C, tetapi setiap variabelnya hanya dapat berupa 0 atau 1. Contohnya yaitu contoh Boolean yaitu sederhanakan ekspresi Boolean berikut. A tambah B aksen ditambah A tambah B aksen. Penyelesaiannya A tambah B aksen ditambah AB aksen. A aksen tambah B aksen, A tambah B aksen, yaitu A tambah B ditambah A aksen dikali A aksen kali B tambah B aksen, yang mana C3 dan 3C. Yang selanjutnya A tambah B, A aksen tambah A aksen B, B aksen B2.
dan seterusnya. Jadi bentuk sederhana dari A tambah B aksen, bolen A bolen B aksen sama dengan A tambah B aksen. Gerbang logika. Gerbang logika atau logika gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka A, 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika Boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikut. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logis adalah suatu entitas dan elektronik dan matematika Boolean yang mengubah suatu atau beberapa masukan logika menjadi sebuah sinyal keluar logika. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronik menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang bermanfaat, sifat elektromagnetik, cairan optik, dan bahkan mekanik. Jenis-jenis gerbang logika yang ada 7, yaitu gerbang AND apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner R berlogikakan 0, maka output akan menjadi 0, sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Gerbang OR apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi 1, sedangkan jika semua input A dan bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika. Gerbang NOT berfungsi. Gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Gerbang NAD apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 1. Gerbang NOR apabila semua salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Yang keenam yaitu gerbang XOR apabila input berbeda, contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1, sedangkan jika inputnya sama, maka outputnya berlogika 1. Gerbang XNOR apabila input berbeda, contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0, sedangkan jika inputnya adalah sama, maka outputnya akan berlogika 1. Seperti ini kan contoh kombinasi gerbang logika yang mana B dan C itu merupakan satu gerbang dan A itu tidak merupakan satu gerbang. Yaitu kita peroleh bilangan binernya yaitu untuk A yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Untuk B yaitu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Untuk C yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Untuk B tambah C yaitu kita jumlahkan saja 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 0, 1, 1 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 0, 1, 1 tambah 1, 1. Untuk A aksennya yaitu kebalikan dari bilangan tadi, maka B tambah C itu dikali A yaitu 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 1, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Itulah contoh gerbang logikanya. Selanjutnya yaitu konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dalam matrik, lintasan terdepan, algoritma Dijkstra, pohon, dan pohon rentang. Graf adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diantisipasikan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Beberapa contoh graf yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain struktur organisasi, bagan aliran, pengambilan mata kuliah, peta, rangkaian listrik, dan lainnya. Graf struktur sebuah organisasi pada peta beberapa daerah. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut, sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan
oleh garis-garis atau sisi, sedangkan didefinisikan matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan FE, di mana F merupakan himpunan beranggotakan titik-titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi edges. Perhatikanlah. Contoh graf yaitu graf FE yang ada pada gambar di samping, yaitu F sama dengan 1, 2, 3, 4. E yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Dalam dilihat bahwa graf di atas mempresentasikan ikatan pesanan terurut. G yaitu E1, 1, 2, E2 yaitu 2, 3, E3, 1, 3, E4, 1, 3, E5, 2, 4, E6, 3, 4, E7, 3, 4, E8, 3, 3. Selanjutnya derajat titik. Misalkan G sebuah graf dan P sebuah titik G derajat T, titik F dilambangkan dengan DG, F atau DF adalah banyak sisi G yang berkaitan dengan titik P dengan catatan setiap gulungan atau lob dihitung 2 kali. Atau dengan kata lain, derajat titik yaitu banyaknya sisi berurutan pada suatu titik, misalnya peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Derajat minimum G dilambangkan dengan didefinisikan N sebagai berikut, sama dengan minimum DF, F, FG, sedangkan derajat maksimum G dilambangkan dengan didefinisikan sebagai berikut, maksimum DF atau FFG. Contoh derajat titik yaitu derajat suatu simpul atau dijumlahkan sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi DF, tinjaulah graf S1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Seperti gambar G1, untuk G3 yaitu D5 sama dengan 0, D4 sama dengan 1 yaitu simpul terpencil dan simpul anting-antingnya itu pada gambar G3, yang untuk G2 yaitu D1 sama dengan 3, D2 sama dengan 4, yang mana bersilangan dengan sisi ganda dan bersilangan dengan sisi gerbang. Selanjutnya penyajian dengan matriks. Matriks adjensi dari gerbang G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N kali X. Matriks adjensif merupakan matriks simetri. Matriks indeksi dari grafik yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan NG tanpa shape lob didefinisikan sebagai matriks M berukuran N kali M yaitu 39. Graf terarah direct graf di graf terarah adalah graf yang dapat menghubungkan F1 dan F2 saja satu arah. Maksimum jumlah busur dari N simpulnya adalah graf tak terarah. Graf tak terarah adalah graf yang menghubungkan dua vertikal F1 dan F ke F2 dan F2 ke F1 dua arah bila vertikalnya sama dengan N. Graf tak terarah komplit akan mempunyai busur adjacent sama dengan penelusuran graf dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu DeVries DVS. Penelusuran dengan DVS pada graf tak berarah dengan melakukan pengecekan pada node dengan kedalaman pertama dari node yang ditinjau. Yang kedua yaitu BFS. Berdasarkan dengan cara BFS, dengan BFF penelusuran akan diarahin dari node 1 kemudian melebar pada adjacent node dari node 1 dan ditelusurkan pada node 2, node 3, dan seterusnya. Contoh matriks penyajian yaitu contoh bahwa G graf dengan N simpul dan M ruas. Untuk mempermudahkan komputasi graf dapat disajikan dalam bentuk matriks disebut matriks ruas yang berukuran 2 kali M atau M kali 2 yang menyajikan ruas dari graf. Matriks adjensi dari graf G tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N kali N yang bersifat 1 bila ada ruas F1, Fj, A sama dengan 0. Dalam hal ini 40 matriks adjensi merupakan matriks simetri. Untuk graf dengan ruas sejajar M
Matriks agensi didefinisikan sebagai berikut. Bila ada P buah ruas menghubungi F1, Fj, P0, A sama dengan 0. Dalam hal ini matriks injeksi dari graf G tanpa self loop didefinisikan sebagai matriks M berukuran N kali M1 bila ruas ejeksi berujung di simpul F1 M sama dengan 0. Dalam hal ini graf berarah di graf suatu graf berarah di D terdiri atas dua himpunan, yaitu himpunan V anggotanya yang disebut simpul. Yang kedua, himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arcus. Notasinya DFA. Simpul anggota F digambarkan sebagai titik atau lingkaran kecil, sedangkan arcus A sama dengan F1 digambarkan sebagai garis lengkap dengan T. Ada paha mengarah dari simpul U ke V. Simpul ini disebut titik pangkal dan simpul disebut titik terminal dari arcus tersebut. Selanjutnya, lintasan terpendek, yaitu teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang sering diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh pemahaman atau permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teori graf. Contohnya permasalahan menyangkut pada lintasan terpendek, yaitu lintasan terpendek merupakan salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah lintasan terpendek adalah bagaimana kita mencari sebuah jalur pada graf yang meminimumkan jumlah bobot sisi berbentuk panjang tersebut. Terdapat bermacam persoalan lintasan terpendek, antara lain lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, yaitu up and short, dan lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul-simpul yang lain, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menentukan lintasan terpendek pada algoritma disajikan, yaitu pada awalnya pilihlah titik dengan bobot yang terendah dari titik 1 yang belum terpilih, diinisialisasikan dengan 0 dan sudah terpilih diinisialisasikan dengan 1. Bentuk tabel kedua yaitu bentuk tabel yang terdiri dari titik, yaitu status, bobot, dan record days. Lengkapi kolom bobot yang diperoleh dari jarak titik sumber ke semua titik yang langsung terhubung dengan titik sumber tersebut. Yang ketiga yaitu jika titik semua ditentukan maka tetaplah sebagai titik terpilih, tetapi titik terpilih dengan label permanen dan pembaruan titik yang langsung terhubung. Yang keempat, tentukanlah titik sementara yang terhubung pada titik yang sudah terpilih sebelumnya dan merupakan bobot terkecil. Pilihlah dari tabel yang tertentu sebagai titik terpilih berikutnya. Yang kelima yaitu apakah titik yang terpilih merupakan titik tujuan. Jika ia melakukan titik terpilih atau prosedur merupakan rangkaian yang menunjukkan lintasan terpendek. Begitu seterusnya sampai semua titik terpilih. Selanjutnya, algoritma Dijkstra's. Dalam algoritma ini juga menggunakan prinsip Greenlee yang menyatakan bahwa pada setiap langkah kita memiliki sisi yang berbobot minimum dan memasukkan kedalaman himpunan solusi. Selain itu, algoritma ini paling terkenal dari algoritma lainnya karena disetarakan mencari lintasan terpendek pada graf berarah. Namun juga benar untuk graf tidak berarah. Algoritma ini adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959, yang mana itu berjudul A Note on Truth Problem in Connection with Graph dan dianggap sebagai algoritma Greenlee. Selanjutnya, urutan logika algoritma Dijkstra's yaitu grader berikut: nilai bobot G untuk setiap titik hingga ke titik lain, berikan nilai 0 pada node awal dan nilai tak terhingga ke node yang lain. Setelah itu, grad berikutnya nilai pada semua node dan berikan node awal sebagai node keberangkatan.
Yang ketiga yaitu node keberangkatan. Hitunglah nilai jarak antara node keberangkatan ke node yang lain. Yang keempat, berikan pertimbangan untuk setiap node atau langkah dari node keberangkatan ke node yang dituju, dan berikan tanda yang digunakan untuk menandai A agar notasi yang telah dilalui tidak terurai kembali. Setelah itu simpan hasil ini lain bobot jarak terakhir dan gunakan bobot yang paling minimal. Yang kelima, carilah node yang belum dilakukan dengan jarak terkecil dan node keberangkatan itu dilanjutkan kembali langkah ketiga. Kompleks yang keenam yaitu komplektasi algoritma ini merupakan O(n)2. N merupakan simpul pada graf. Komplikasi ini bisa diperbaiki dengan menggunakan struktur data senari ketanggaan atau antrian prioritas guna untuk memperoleh kompleksitas. Selanjutnya, pohon rentang. Pohon adalah graf yang khusus. Definisi pohon adalah sebagai berikut. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Menurut definisi di atas, ada dua sifat penting pada pohon terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Pada gambar 9.1 hanya G1 dan G2 yang pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. G3 bukan pohon karena ia mengandung sirkuit ADFA, sedangkan G4 bukan pohon karena ia tidak terhubung. Anda jangan tertipu dengan persilangan dua buah sisi. Dalam hal sisi itu AF dan sisi BE karena titik silangnya bukan menyatakan simpul. Pohon merentang yaitu misalkan G sama dengan FE adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon, yang berarti di G terdapat beberapa siklus G dapat diubah menjadi pohon T, F, E, D, E dengan cara memutuskan sirkuit yang ada. Caranya mula dipilih semua sirkuit, lalu hapus salah satu sisi dari sirkuit itu. G akan tetap terhubung dan jumlah sirkuitnya tetap berkurang 1. Bila proses ini dilakukan berulang sampai semua sirkuit di G hilang, maka G menjadi sebuah pohon T yang dinamakan pohon merentang. Di sebuah pohon merentang karena semua simpul pada pohon T sama dengan semua simpul pada pohon graf atau G, dan sisi pada pohon T subset sisi-sisi pada graf G. Dengan kata lain, F1 sama dengan F dan E, yaitu bandingan dengan definisi U-graf terhubung, terbentuklah pohon, maka U-graf merentang tersebut dinamakan pohon merentang. Adalah graf lengkap dengan 4 buah pohon merentang. Gambar titik 4 adalah graf lengkap dengan 4 buah pohon merentang, dan coba temukan semua pohon merentang lainnya. Terima kasih, itulah lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.